Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 6 semuanya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan dan keberkahan. Inilah sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bertemu di masuk ke tema 4, subtema 1. Ada yang sudah membaca judul tema 4 dan subtema 1, kita masuk ke materi apa? Ya, tema 4 masuk pada materi globalisasi. Nah, kita lihat globalisasi di sekitar kita. Pembahasan pertama, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kita lihat di ilustrasi gambar di slide Bu Nana tampilkan, terdapat beberapa bangunan dan fasilitas di sekitar kita yang terdampak dari efek globalisasi. Oke, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Contohnya, terdapat modernisasi transportasi, gedung-gedung, dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebab adanya globalisasi antara lain yang pertama perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Misalnya adanya impor dari barang-barang dari luar negeri berkaitan dengan peralatan transportasi yang akhirnya bisa dirakit di Indonesia. Contohnya ada bus, motor, dan sebagainya. Dan sebaliknya, kita bisa mengekspor barang-barang dari negara kita untuk dijual ke luar negeri, di mana di luar negeri tersebut tidak memiliki potensi yang kita miliki. Kemudian, faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Oke, coba kalian sebutkan negara-negara ASEAN siapa saja yang termasuk negara ASEAN selain Indonesia. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Vietnam, Thailand. Nah, itu termasuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Jepang termasuk tidak? Tidak. ASEAN itu hanya adalah federasi negara-negara Asia Tenggara. Ya, kemudian kita lihat di layar ada beberapa pejabat penting dari beberapa negara di anggota ASEAN. Tanggal 6 September 2016 di Laos ada memperingati 18 tahun koordinasi negara-negara ASEAN. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan negara-negara anggota ASEAN ini bekerja sama? Yang pertama adalah faktor sumber daya alam, karena di wilayah-wilayah negara anggota ASEAN itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda yang bisa saling membantu bertukar untuk dimanfaatkan satu sama lain. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu di Asia Tenggara. Jadi mobilitasnya lebih cepat dibandingkan kalau kita harus bekerja sama di luar area Asia Tenggara. Misal harus ke Rusia, harus ke Belanda, itu kan jaraknya lumayan jauh. Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian, salah satu faktor globalisasi itu juga memiliki pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi. Contohnya energi listrik. Bisa kita lihat pada layar ada contoh pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik menggunakan energi alam, yakni energi air. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air yang dihasilkan oleh alam sekitar kita yang sangat melimpah. Bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, ini dia. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi air yang mengalir dari hulu ke hilir sehingga tekanannya itu dapat menggerakkan melalui pipa-pipa itu akan menekan turbin dan turbin daripada generator akan berputar. Nah, gerakan tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Kemudian akan dialirkan melalui kabel-kabel. Nah, bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Ini yang modern ya, dikelola oleh pemerintah. Jadi,
semua menggunakan mesin. Ada pipa, ada turbin listrik, dan generator, penyimpan daya listrik, dan kabel-kabel, serta tiang listrik untuk mengalirkan ke seluruh warga. Namun, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, ada beberapa daerah yang mungkin belum terjangkau oleh listrik dari pemerintah atau PLN, maka mereka membuat generator atau kincir air sendiri untuk menghasilkan listrik dari gerakan mekanik aliran air tersebut, namun dengan model yang lebih sederhana. Contohnya ini menggunakan kincir air berbahan kayu, dibuat melingkar dengan papan-papan turbin di sebelah luarnya. Nah, ini contoh ini merupakan pembangkit listrik namanya pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kemudian, kincir air menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, sekarang coba gambarkan proses pembangkit listrik mikrohidro yang baru saja Bu Nana jelaskan dengan bagan sederhana. Jadi, ada kotak, ini berawal dari mana, terus dipanah, masuk kemana atau menggerakkan apa, dipanah lagi dan muaranya kemana. Akhir dari pembangkit listrik mikrohidro yang sederhana tadi ya, yang berbahan kayu tadi ya. Nantinya bisa kita mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa praktekkan untuk membuat kincir air pembangkit listrik mikrohidro sederhana ini. Coba. Nah, setelah bagiannya selesai, silahkan persiapkan teks presentasinya untuk nanti bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya dan didengarkan sama teman-teman semua. Seperti itu, anak-anak sekalian, cukup sekian pembelajaran pada kali ini mengawali tema 4, subtema 1 tentang globalisasi, dan salah satu dampak globalisasi berikutnya adalah perkembangan teknologi pembangkit listrik tenaga air. Demikian kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.